Halo guys, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Zero Point. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tentang mimpi besar yang berubah jadi bencana. Tentang seorang wanita yang pernah disebut sebagai Steve Jobs versi perempuan. Namanya Elizabeth Holmes. Di usia 19 tahun dia drop out dari kampus bergengsi. Lalu mendirikan startup teknologi medis yang katanya bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Startup itu bernama Theranos dengan janji hanya dengan setetes darah bisa mengetahui segala jenis penyakit. Tapi masalahnya itu bohong. Theranos bukan terobosan medis, tapi sebuah skema penipuan yang sangat rapi. Dibungkus karisma, diperkuat nama-nama besar, dan didukung investor miliaran dolar. Selama bertahun-tahun dunia percaya penuh dan akhirnya mimpi itu runtuh bersama karir, reputasi, dan hidup sang pendirinya. Ini adalah kisah nyata skandal terbesar dunia startup Theranos. Elizabeth Holmes adalah salah satu nama paling kontroversial dalam sejarah teknologi modern. Tapi sebelum semuanya jadi kacau, dia hanyalah seorang anak dengan ambisi yang gak biasa. Dia lahir tahun 1984 di Washington, D.C. Terlahir dari keluarga yang berada dan punya pengaruh. Ayahnya bekerja di berbagai lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Ibunya pernah bekerja di Kongres, dan sejak kecil Elizabeth ini sudah menunjukkan hal yang beda dari anak-anak lain. Dia lebih suka membaca buku-buku sains dan biografi tokoh besar daripada main Barbie atau nonton kartun. Dia bukan anak yang puas jadi penonton, dia selalu ingin jadi pusat perhatian. Bukan cuma cerdas, tapi juga terobsesi dengan ide tentang menjadi orang hebat. Saat remaja, dia belajar bahasa Mandarin dan ikut program musim panas ke luar negeri. Bahkan sempat magang di lembaga riset genetika di Singapura. Setelah lulus SMA, dia masuk ke Stanford University, ambil jurusan teknik kimia. Jurusan yang sulit, tapi dia punya tekad yang kuat. Di kampus, dia dikenal ambisius, intens, dan gak pernah santai. Tapi semuanya berubah cepat. Baru di tahun kedua kuliah, dia memutuskan berhenti. Dia merasa waktu lebih baik dipakai buat membangun sesuatu sendiri daripada hanya dihabiskan di bangku kuliah. Dengan uang dari keluarganya dan sedikit investasi awal, dia mulai membangun perusahaan teknologi medis bernama Theranos. Sebuah startup yang nantinya bakal digadang-gadang sebagai revolusi besar dalam dunia kesehatan. Di usia 19 tahun, Elizabeth Holmes keluar dari zona nyaman dan masuk ke dunia bisnis dengan satu tujuan, yaitu membangun sesuatu yang bikin dunia takjub. Dia belum tahu kalau jalur yang dia pilih ini nantinya akan berakhir di balik jeruji penjara. Setelah drop out dari Stanford, Elizabeth Holmes langsung bergerak cepat. Dia nggak mau buang-buang waktu. Dia merasa punya sebuah ide yang menurutnya tuh luar biasa. Dan dari ide inilah dia mendirikan sebuah perusahaan teknologi medis yang bernama Theranos. Tujuannya bukan sekedar jadi perusahaan, tapi jadi revolusi medis. Dan dari perusahaan ini, Elizabeth ingin membuat alat kecil portable yang bisa melakukan tes darah. Jadi cukup satu tetes orang bisa tahu apa penyakit yang diderita. Dari kolesterol, diabetes, infeksi, sampai kanker sekalipun. Dengan alat ini, siapapun bisa tes kesehatan di rumah, di apotik, atau bahkan di supermarket. Cepat, murah, dan tanpa rasa sakit. Mesin ini dikembangkan secara rahasia dan diberi nama Edison. Mesin yang katanya bisa menggantikan seluruh laboratorium klinik yang rumit dan mahal. Theranos pun mulai mengumpulkan tim. Ilmuwan, insinyur, dan ahli komputer didatangkan. Semuanya disumpah untuk menjaga kerahasiaan. Perusahaan ini menutup semua akses informasi dari luar.
Bahkan karyawan di departemen yang satu tidak tahu apa yang dikerjakan di departemen yang lain. Ini membuat Theranos tumbuh diam-diam, tapi cepat, dan semua orang yang mendengarnya langsung penasaran apakah ini akan jadi Apple-nya dunia medis. Elizabeth semakin menonjol. Penampilannya konsisten, baju hitam, riasan minimalis, suara tenang, dan tatapan tajam. Dia bukan mempromosikan dirinya sekedar CEO, tapi simbol perubahan. Theranos mulai menggelar presentasi ke investor, dan hasilnya sukses besar. Dana miliaran dolar mulai masuk. Para miliarder, politisi, dan tokoh militer ikut bertaruh di startup ini. Theranos belum punya produk yang benar-benar jadi, tapi presentasi Elizabeth ini terlalu meyakinkan, dan orang-orang terlalu takut ketinggalan. Semua percaya bahwa alat ini akan menyelamatkan dunia, padahal tak ada yang benar-benar tahu cara kerjanya. Bahkan beberapa orang di dalam perusahaan pun mulai curiga, tapi tak ada yang berani bicara karena di balik mimpi besar ini, Theranos menyimpan sesuatu yang sangat gelap. Setelah ide besarnya menyebar, Elizabeth Holmes jadi bintang baru di dunia teknologi. Wajahnya mulai muncul di berbagai media, diundang ke panggung-panggung konferensi teknologi besar, dibahas di majalah ekonomi, dan diidolakan oleh banyak pembisnis muda. Semua menyebutnya sebagai wanita muda paling menjanjikan. Startupnya disebut sebagai salah satu perusahaan paling inovatif. Tapi masalahnya, belum ada produk nyata yang bisa diuji publik. Investor mulai berdatangan tanpa henti. Dari tokoh media seperti Rupert Murdoch hingga keluarga Walmart, bahkan mantan pejabat tinggi militer dan luar negeri Amerika. Bahkan orang-orang penting mulai duduk di dewan direksi Theranos. Nama-nama seperti Henry Kissinger, James Mattis, dan George Shultz. Dengan dukungan politik dan koneksi kelas atas, Theranos terlihat sangat kuat dari luar. Investor merasa aman, dan media pun tak pernah benar-benar mempertanyakan. Tak ada laporan independen, tak ada hasil uji laboratorium yang dibuka ke publik. Semua orang hanya melihat satu hal, yaitu potensi keuntungan besar. Theranos mengklaim bahwa mereka bisa melakukan lebih dari 240 jenis tes hanya dari satu tetes darah. Mereka menampilkan grafik, simulasi, dan testimoni yang semuanya tampak sempurna. Elizabeth berbicara di TED masuk daftar Forbes sebagai miliarder termuda. Majalah Time menobatkannya sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Valuasi perusahaan naik jadi 9 miliar dolar dan kekayaan pribadi Elizabeth diperkirakan mencapai lebih dari 4 miliar dolar. Tapi semua itu dibangun di atas kebohongan. Mesin Edison tidak bekerja seperti yang diklaim. Data yang ditampilkan ke investor tidak berasal dari alat itu. Dan setiap kali ada karyawan yang mulai curiga, jawabannya cuma satu, diam atau pergi. Theranos mulai menjalin kerjasama dengan Walgreens, jaringan apotek besar di Amerika. Alat tes darah mini itu dipasang di beberapa toko Walgreens. Pasien bisa langsung datang dan melakukan tes kesehatan cepat, hanya dengan tusukan kecil di jari, tapi hasilnya ternyata tidak pernah akurat. Dan yang paling berbahaya, hasil-hasil itu mulai mempengaruhi keputusan medis seseorang. Dari luar, Theranos terlihat sempurna, tapi di balik itu, keadaan jauh dari kata ideal. Mesin Edison yang digadang-gadang jadi revolusi medis, ternyata nggak bisa melakukan semua tes yang diklaim. Bahkan untuk beberapa jenis tes dasar pun, mesin itu sering rusak, sering error, dan hasilnya tidak konsisten. Di ruang laboratorium, para ilmuwan mulai frustasi. Banyak dari mereka tahu bahwa teknologi ini belum siap, belum layak dipakai untuk manusia. Tapi Elizabeth punya aturan yang sangat ketat. Semua informasi harus dijaga, semua komunikasi dikontrol, dan yang paling menakutkan, semua karyawan harus menandatangani perjanjian rahasia. Siapapun yang membocorkan sesuatu akan langsung berhadapan dengan tim kuasa hukum perusahaan.
Ada karyawan yang mencoba bicara, tapi langsung ditekan, diputus kontraknya, diancam tuntutan hukum hingga miliaran dolar. Suasana kerja di dalam Theranos jadi sangat toksik. Bukan lingkungan inovasi, tapi seperti zona perang. Antara yang tahu kebenaran dan yang terpaksa ikut pura-pura. Elizabeth sendiri makin tertutup. Semakin tinggi kekuasaannya, semakin sulit didekati. Dia mengatur segalanya, dari cara berpakaian staf sampai siapa saja yang boleh bicara dalam presentasi perusahaan. Sementara itu, untuk menjaga ilusi dari luar, Theranos mulai menggunakan mesin laboratorium konvensional dari perusahaan lain, bukan dari teknologi mereka sendiri. Setiap kali ada pasien yang datang ke Walgreens dan melakukan tes darah pakai alat Theranos, hasilnya sebenarnya diolah di laboratorium biasa, bukan dari mesin Edison ciptaan Theranos tersebut. Tapi di laporan, semua diklaim seolah-olah itu hasil dari alat mereka. Semuanya dimanipulasi, tapi kebohongan sekuat apapun ditutupi, suatu saat pasti bocor juga. Dan kebocoran itu datangnya dari dalam. Tahun 2015 semuanya mulai berubah. Di saat media masih muji-muji Theranos, ada satu jurnalis yang justru merasa ada yang gak beres. Namanya John Carreyrou, seorang wartawan investigasi dari Wall Street Journal. Ia mendengar desas-desus tentang mantan karyawan Theranos yang merasa ada kebohongan besar di balik teknologi perusahaan itu, tentang hasil tes yang tidak akurat, tentang tekanan dan intimidasi di dalam perusahaan. Carreyrou mulai menyelidiki. Secara diam-diam, dia mewawancarai mantan staf laboratorium, dan yang dia dengar benar-benar mengerikan. Banyak karyawan yang mengaku bahwa alat Edison tidak bekerja, bahwa semua data untuk investor dan publik dimanipulasi, bahwa Elizabeth Holmes tahu dan justru menyuruh timnya untuk tetap menampilkan data palsu. Tapi menyentuh Theranos bukan hal yang mudah karena mereka punya pengacara top, mereka punya koneksi politik, dan yang lebih menyeramkan, mereka punya kekuasaan untuk membungkam siapapun. Begitu tahu Carreyrou mulai mengumpulkan bukti, Theranos langsung bergerak. Surat ancaman hukum dikirim, mantan karyawan ditekan lagi, beberapa bahkan diintimidasi secara pribadi. Elizabeth tahu bahwa jika satu kebenaran keluar, seluruh kerjanya yang dia bangun bisa runtuh. Tapi Carreyrou tetap maju. Ia tahu ini bukan cuma soal bisnis, ini soal nyawa orang. Dan akhirnya di tahun yang sama, Wall Street Journal menerbitkan laporan investigatif besar-besaran. Artikel itu mengguncang dunia startup dan teknologi. Semua yang dulunya disembunyikan, dibongkar habis-habisan, dari mesin yang tidak bekerja, data palsu, ancaman ke karyawan, hingga manipulasi terhadap pasien dan mitra bisnis. Theranos langsung panik, investor mulai menarik diri, pasien mulai menggugat, regulator kesehatan turun tangan, media yang dulu mengangkat mulai menjatuhkan, dan untuk pertama kalinya topeng Elizabeth Holmes mulai retak. Setelah laporan Wall Street Journal keluar, Theranos nggak bisa lagi sembunyi. Pemerintah mulai turun tangan. Badan Pengawas Makanan dan Obat dan badan yang mengawasi laboratorium klinik, bahkan FBI, mulai mengumpulkan bukti. Audit dilakukan, laboratorium Theranos diperiksa, dan hasilnya kacau. Ditemukan banyak tes yang dilakukan oleh Theranos tidak memenuhi standar akurasi. Sebagian besar hasil tesnya salah. Bahkan alat yang mereka gunakan ternyata bukan alat mereka sendiri. Pasien jadi korban, dokter kehilangan kepercayaan. Walgreens memutus kontrak, investor mulai mengajukan gugatan hukum, dan publik akhirnya sadar selama ini mereka dikibuli oleh mimpi-mimpi kosong yang dibungkus rapi oleh pencitraan dan janji-janji teknologi. Tahun 2016, laboratorium utama Theranos di California resmi dicabut izinnya. Theranos dilarang melakukan tes darah secara komersial. Elizabeth Holmes pun dilarang memimpin laboratorium medis selama 2 tahun. Tahun 2018, pemerintah federal Amerika Serikat resmi mendakwa Elizabeth
Elizabeth Holmes dan Sunny Bawalni, mantan direktur operasional sekaligus pacarnya, dituduh melakukan penipuan terhadap investor, dokter, dan pasien. Total ada 11 tuduhan kriminal dengan ancaman hukum puluhan tahun penjara. Selama persidangan, berbagai bukti ditampilkan, email, dokumen internal, testimoni mantan karyawan, dan bahkan rekaman presentasi palsu. Semua menunjukkan satu hal, bahwa Elizabeth Holmes tahu apa yang dia lakukan dan dia melakukannya dengan sadar. Tahun 2022, pengadilan memutuskan Elizabeth Holmes bersalah atas 4 dakwaan penipuan dan berapa bulan kemudian hukuman dijatuhkan. Jaksa menuntut hukuman berat karena dampak kebohongan ini bukan cuma finansial, tapi menyangkut kepercayaan publik dan kesehatan ribuan orang. Hakim memutuskan bahwa Elizabeth dijatuhi hukuman 11 tahun 3 bulan penjara federal dan setelah itu 3 tahun pengawasan ketat. Dia juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar ratusan juta dolar kepada para investor. Dan tahun 2023, Elizabeth resmi masuk penjara. Dari seorang miliarder muda jadi narapidana. Dampak dari kebohongan ini sangat fatal guys. Ribuan pasien menggunakan layanan tes darah dari Theranos. Mereka percaya bahwa hasilnya akurat, padahal banyak yang salah total. Ada yang menerima hasilnya positif untuk penyakit serius, padahal mereka sehat. Ada yang dinyatakan normal, padahal tubuhnya sedang dalam kondisi kritis. Keputusan medis diambil berdasarkan data yang salah, pengobatan dihentikan, penyakit dibiarkan, dan dalam beberapa kasus nyawa terancam. Dokter pun kena imbasnya, kepercayaan mereka terhadap teknologi baru jadi runtuh. Banyak yang merasa dikhianati karena mereka tanpa sadar jadi bagian dari kebohongan Elizabeth. Mereka menyarankan pasiennya memakai layanan Theranos karena mereka percaya ini adalah terobosan medis, tapi itu semua cuma ilusi. Dan itulah warisan dari Elizabeth Holmes, bukan inovasi tapi luka dan kecurigaan yang mendalam. Elizabeth Holmes adalah penjual mimpi paling sukses, sampai akhirnya mimpi itu berubah jadi mimpi buruk. Theranos bukan sekadar kisah penipuan startup, ini adalah cerita tentang betapa bahayanya mimpi kalau tidak disertai dengan kejujuran. Elizabeth Holmes mungkin mulai dengan niat baik, ingin menyederhanakan dunia medis, ingin menyelamatkan nyawa. Tapi di tengah jalan ambisi mengambil alih dan ketika kenyataan gak sesuai rencana, dia gak berhenti. Dia menutupinya lalu menumpuk kebohongan demi kebohongan sampai gak ada jalan kembali. Kasus ini juga ngingetin kita semua, buat gak gampang kagum, buat berani bertanya, buat gak asal percaya cuma karena seseorang terlihat meyakinkan. Apalagi kalau yang dipertaruhkan adalah nyawa. Elizabeth Holmes pernah disebut sebagai penerus Steve Jobs. Tapi hari ini dia adalah contoh paling nyata bahwa mimpi yang terlalu ambisius tanpa akurasi bisa berubah jadi senjata paling mematikan. Kalau kamu nonton sampai sini, kamu baru saja menyaksikan salah satu kebohongan terbesar di dunia teknologi modern. Kamu percaya nggak kalau kasus seperti ini bisa kejadian lagi loh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa cek terus channel ini karena masih banyak kisah nyata lainnya yang lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Sampai ketemu di video berikutnya.